Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh peserta kuliah proyek kreatif 1, saya mengucapkan selamat tetap belajar dan tetap semangat dalam belajar dalam jaringan ya. Ini akan diperpanjang sampai tanggal 30 April nanti. Mari kita bersama-sama berdoa agar wabah COVID-19 ini dapat ditangani dan kita dapat berjumpa lagi, bersengkrama lagi, dan berdiskusi dengan riang sukacita di dalam kelas bersama. Materi kelima yaitu terkait dengan pendahuluan karya tulis mahasiswa karya tulis ilmiah. Jadi di sini saya berikan judul jadilah mahasiswa plus sampai deret tak hingga ya. Plus-plusnya itu tergantung kalian ya. Pencapaian setinggi apapun itu tergantung kalian sendiri yang menentukan. Nah, terbang di atas awan mimpi dengan karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah selain dalam keperluan akademik, ini nanti juga bisa menjadi menjadi amunisi yang yang sangat berguna buat kalian nanti, termasuk dalam lomba-lomba karya tulis ilmiah, dalam penulisan proposal PKM dan sebagainya. Juga sangat harus dilaksanakan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir, kemudian seminar KP dan makalah tugas akademik. Baik. Apa karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah menurut Brontowijoyo ini merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi di sini terdapat dua kategori ya, dua kata kunci. Ya, yang pertama adalah fakta ya, dan yang kedua adalah penulisan yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah harus menampilkan fakta, jadi bukan menampilkan pendapat pribadi atau hanya sekedar asumsi ya, tapi menampilkan sebuah fakta. Kemudian juga dilakukan dengan penulisan yang baik dan benar. Nah, setiap penulisan karya tulis ilmiah itu memiliki panduannya masing-masing. Contohnya, proposal PKM terdapat panduannya. Penulisan laporan tugas akhir terdapat panduannya. Penulisan seminar KP terdapat panduannya. Jadi kita harus mengikuti panduan penulisan yang sesuai, tidak boleh berimprovisasi sendiri gitu ya. Karya tulis ilmiah itu bisa terdiri esai atau artikel ya, artikel ilmiah. Bedakan antara artikel ilmiah dan artikel populer ya. Artikel ilmiah, kemudian juga proposal PKM, kemudian juga karya tulis ilmiah. Nah, ini saya masukkan fokus pembahasan salah satunya adalah PKM. Karena PKM salah satu jenis dari karya tulis ilmiah yang ditujukan khusus untuk mahasiswa saat dia sedang belajar kuliah. Prinsip-prinsip menulis, yang pertama menulis berarti mengkonstruksi. Nah, artinya apa? Mengkonstruksi dari pemikiran-pemikiran yang kalian dapatkan, ide-ide kreatif yang kalian kumpulkan. Nah, ini dikonstruksi menjadi sebuah kata-kata, kalimat, dan menjadi sebuah makalah. Nah, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Jadi menulis itu tidak bisa instan ya. Nah, kalau hanya mengandalkan instan, saya percaya kalian nanti hanya akan copy paste dari sumber-sumber di internet. Nah, oleh karena itu nanti tugas besar di tengah semester ini adalah menulis karya tulis ilmiah, dan itu harus kalian latih dari sekarang karena nanti pengumpulan laporannya dalam Microsoft Word dan kami dicek melalui akun Turnitin. Jadi nanti akan ketahuan berapa tingkat plagiasi yang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menulis adalah cara berpikir. Nah, sama prosesnya seperti kita berkata-kata berretorika, bahwa menulis itu diawali dengan proses pemikiran.
tulisan seseorang bisa menggambarkan bagaimana seseorang itu berproses dalam berpikir. Kemudian yang keempat, menulis berbeda dengan bicara. Nah, coba kalian berbicara 1 menit, kemudian kalian hitung, ya, itu nanti akan mengeluarkan berapa kata. Dan kalian juga melakukan hal yang sama, menulis 1 menit, menghasilkan berapa kata. Nah, coba kalian komparasi lebih banyak mana dan lebih susah mana antara kedua hal tersebut. Jadi menulis itu sebetulnya berbeda dengan berbicara. Walaupun intinya sama ya, intinya sama dari proses berpikir, outputnya adalah kalau berbicara berarti suatu kata kalimat atau suatu suara yang diucapkan. Kalau menulis berarti adalah suatu kata-kata yang dituliskan. Tapi ketingkat susahnya beda-beda. Esai ya. Esai yang dimaksud adalah esai untuk artikel ilmiah. Esai merupakan bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai topik tertentu ya, topik tertentu. Mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya dan mengikuti kerangka penyampaian pikiran yang selain memerlukan teknik juga memerlukan kualitas personal, kemauan serta kualitas pemikiran. Secara umum, esai itu di strukturnya adalah yang pertama pendahuluan, kemudian bagian inti dan bagian kesimpulan. Di pendahuluan ini berisi latar belakang atau situasi terkini terkait dengan topik, kemudian alasan mengapa topik yang diangkat sesuai dengan sesuatu yang merupakan yang urgent atau penting. Perkenalan topik melalui thesis statement. Thesis statement itu dugaan awal ya. Bagian inti pengembangan topik yang disampaikan pada thesis statement dikemas dalam pikiran utama dan pikiran penunjang sebuah topik yang dikembangkan. Kemudian bagian kesimpulan, penguatan penekanan kembali topik yang disampaikan pada thesis statement. Kemudian ringkasan inti topik yang telah dibahas. Nah, ini struktur umum dari esai. Jenis-jenis esai bisa eksposisi, ini memuat argumen dan pendapat menuliskan suatu. Esai diskusi menampilkan cara membahas suatu isu berdasarkan berbagai perspektif, minimal misalnya adalah konvergen, divergen ya. Dan juga bisa eksplanasi, disebut sebagai esai eksplanasi yang menerangkan bagaimana sesuatu terjadi dan apa konsekuensi dari kejadian tersebut. Baik, itu adalah esai. Esai juga bisa tergolong esai populer ya. Esai populer itu contohnya yang ada di koran ya, opini. Nah, siapa yang sering baca koran di sini? Nah, di koran selalu ada pojok opini biasanya ya, baik itu di Solo Pos, di Kompas dan sebagainya ya. Kalian pun juga bisa untuk mengirimkan esai ke pojok koran di opini ya. Nah, kalau di Solo Pos coba-coba aja sering baca ya. Kemudian juga sering menulis, nanti dikirim ke sana ya. Kalau kalian nggak tahu caranya, saya kasih tahu caranya ya. Saya kasih tahu caranya. Saya pernah menanyakan terkait dengan hal tersebut. Nah, saya ada kontaknya Solo Pos. Mana ya? Solo Pos. Nah, ini Mas Danang Solo Pos ya. Kalian bisa nulis esai opini. Kemudian bisa dikirim ke redaksi @solopos.co.id. Subjeknya adalah gagasan Solo Pos, dilampiri kontak person dalam dan FC identitas. Nah, ini seperti apa bentuknya ya? Kalau esai populer, gagasan Solo Pos. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berita gagasan terbaru gagasan Solo Pos. Ya, karena Solo Pos ya koran yang terdekat dengan kita contohnya. Jadi kalau esai populer itu adalah adalah esai pendapat atau opini. Tapi kalau esai untuk ilmiah itu adalah laporan hasil penelitian. Nah, ini contohnya.
tulisan esai dari Pak Dahlan Iskan lah. Lok apa tumon Milan dan Wuhan beda praktek. Nah, contohnya kemudian ada lagi yang karya ini contohnya memulangkan kemanusiaan, jangan terseret logika. Jebakan 5%, kemiskinan dan pendidikan. Imajinasi tentang wajah, mengenal desa lewat kesadaran sejarah, misalnya seperti itu ya. Ini adalah esai-esai populer ya yang dikirimkan ke apa namanya? Ke media massa. Kemudian jenis karya tulis yang lain yang sering ada di kita adalah PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Ini adalah upaya Dikti untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas mahasiswa Indonesia. Selain itu, program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik yang diperoleh oleh mahasiswa yang berujung pada kontribusi nyata ya mereka dalam penyelesaian permasalahan dan realita yang ada di masyarakat. Jadi dengan program PKM ini mahasiswa diharapkan mulai sense of social sense ya, social belongingnya mulai tumbuh dan mulai memiliki rasa untuk berkontribusi terhadap realita yang ada di lapangan dengan ditunjukkannya dengan program kreativitas mahasiswa. Ini jenis-jenisnya cukup variatif ya, ada PKM penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta, artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Nah, ini kalian sudah sering sekali mengikuti pelatihan PKM, termasuk workshop yang tempo dulu kita lakukan ya. Contoh-contoh judulnya ya. Ini tidak perlu saya bahas secara mendalam karena kalian juga sudah sering. Nah, ini semua ada di panduan proposal PKM ya. Jadi karya ilmiah itu selalu ada panduannya. Sistematika PKM, karena PKM itu adalah sebuah proposal ya, jadi bukan sebuah laporan penelitian. Jadi sistematikanya yang mirip proposal. Yang pertama judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, kegunaan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan. Nah, di situ ada metode pelaksanaan, jadwal kegiatan dan rancangan biaya. Nah, kemarin kan juga saya suruh bikin ada tugas Excelnya terkait dengan jadwal, scheduling, monitor project management, kemudian juga ada rancangan biaya ya. Kemudian flowchart. Lah, flowchart tuh diterapkan di mana? Di poin H ini flowchart ya, metode pelaksanaan. Jadwal itu di scheduling ya, kemudian RAB itu di J. Nah, ini mulai berlatih ya. Ini nanti ketika misal kalian bekerja setelah lulus nanti kemudian di bagian sales marketing atau di bagian produk bisnis ya, ini akan selalu bikin seperti proposal seperti proposal PKM ini ya, untuk memenangkan tender dan sebagainya. Itu akan bikin proposal yang diajukan ke klien. Ini adalah PKM. Nah, sebelum menganjak PKM, karena PKM itu sebetulnya salah satu jenis kecil dari karya tulis ilmiah. Namun pada materi ini kita akan menitik beratkan apa itu karya tulis ilmiah ya. Susunan karya tulis ilmiah secara umum, karena tiap kampus nanti akan memiliki panduannya masing-masing. Nah, tugas dari saya nanti kalian bisa download panduan karya tulis ilmiah ya. Kalian download di panduan karya tulis ilmiah ini. Tugas sengaja tidak saya tuliskan di Google Classroom ini untuk ngecek apakah kalian melihat video ini atau tidak. Nah, panduan karya tulis ilmiah, panduan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas 11 Maret, kalian download ya, itu filenya tidak besar nanti, atau linknya saja ya, itu kalian lampirkan linknya, atau kalian lampirkan di tugas 5 ya, di tugas 5.
Sistematika secara umum itu ada bagian pelengkap ya. Bagian pelengkap itu cover, daftar isi, kata pengantar ya, daftar tabel, daftar gambar ya, itu adalah bagian pelengkap. Kemudian bab 1 adalah pendahuluan ya, itu bab 1. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau juga studi literatur ya. Bab 3 adalah metodologi penelitian atau metode pelaksanaan. Kemudian bab 4 adalah isi atau pembahasan ya. Bab 5 penutup dan bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup itu apa? Daftar pustaka, lampiran ya, lampiran biodata penulis atau lampiran-lampiran data yang lain yang perlu kita lampirkan. Pertama adalah bagian pelengkap pendahuluan. Terdapat halaman judul, halaman pengesahan ya, ini perlu disahkan. Ini tugas akhir pun juga perlu disahkan ya. Kemudian halaman moto dan persembahan ya, jika ada. Misal karya tulis ini disembahkan untuk bla 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 gitu ya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar tergantung kebutuhan, dan abstrak atau intisari ya, abstrak. Abstrak itu intisari atau ringkasan hasil dari penelitian. Abstrak atau ringkasan. Yang pertama ini yang penting kita bahas ya, bagian abstrak. Mana tadi? Mana tadi? Nah, iya, abstrak ya. Abstrak ini merupakan informasi umum yang mengenai penelitian yang dilakukan. Jadi informasi umum pertama adalah latar belakang secara singkat, satu paragraf atau dua paragraf, satu kalimat atau dua kalimat. Kemudian tujuan penelitian, kemudian alasan dilakukannya penelitian, metode penelitian, dan temuan di penelitian. Itu abstrak atau ringkasan ya. Kemudian bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah ya, berisi penjelasan mengenai masalah dan alasan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Contohnya, untuk karya tulis bertema pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka latar belakang karya tulis tersebut bisa dimulai dengan memaparkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, tentu saja ini akan dibarengi dengan data-data ya, data-data dari sumber terpercaya. Kemarin saya sebutkan tidak boleh dari blogspot, juga tidak boleh dari dari WordPress, Wikipedia, tapi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian rumusan masalah ya. Di bab 1, rumusan masalah ini berisi permasalahan-permasalahan yang ditemukan penulis berkaitan dengan objek penelitiannya. Nah, rumusan masalah biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Nah, contohnya apa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana cara-cara peredaran narkoba di sekitar kita, dan sebagainya. Tujuan penelitian. Nah, bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya ya dengan judul ya. Untuk mengetahui dampak negatif dan penyalahgunaan narkoba contohnya. Terus kedua, untuk menjelaskan seluk-beluk peredaran narkoba dan cara pencegahannya. Kemudian bab 3, kebalik ini ya, harusnya kajian pustaka dulu. Bab 2 kajian pustaka, yaitu kajian tentang Y, variabel Y itu misalnya adalah tentang solusinya ya, kemudian variabel X tentang masalahnya gitu ya. Kemudian kajian tahap pendekatan. Contoh kajian pustaka adalah membahas variabel Y dan variabel X. Variabel yang menjadi masalahnya, variabel yang menjadi solusinya. Berisi definisi teori kajian ya, sumber buku dan jurnal, kemudian outlook kementerian menjelaskan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Kemudian bab 3 metode penelitian berisi penjelasan mengenai metode dan teknik yang digunakan. Contohnya apakah eksperimen, observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka misalnya.
Kemudian bab isi atau pembahasan bab 4 ini berupa bagian pokok dari sebuah karya tulis, yaitu masalah-masalah yang dibahas secara terperinci dan sistematis. Jika bab pembahasan cukup banyak, penulisan dapat dijadikan dalam subbab-subbab. Bab 4.1, bab 4.2, bab 4.3 dan seterusnya. Kemudian bab penutup itu berisi simpulan dan saran. Bagian pelengkap berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran jika ada. Langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Pertama, tema karya tulis ilmiah. Nah, di tugas sudah ada temanya, yaitu apa? UNS Green Campus, energi, pertanian, dan juga COVID-19. Itu jadi tema ya. Menentukan topik atau judul. Nah, tentukan topik judul ini dari langkah 3, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan topik judul. Jadi jadikan latar belakang masalahnya itu. Kemudian merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas. Masalahnya di per poin-poin lagi, dispesifikasikan lagi. Jadi sebuah rumusan masalah. Nomor 5, menentukan metodologi penulisan yang karya tulis. Nah, menyusun kerangka karya tulis, melakukan penelitian dan menganalisis dan menyusun hasil penelitian. Topmat dan topik. Nah, ini menjadi tugas ya. Identifikasi masalah, latar belakang. Kemudian tulislah solusinya ya, bukan rumusan masalah di tugas tapi solusinya. Nanti saya jelaskan secara detail di pertemuan selanjutnya per bab-bab ini dan contohnya seperti apa. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian juga langsung bisa praktek menulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Nah, ini hanya secara umum dulu, tapi tak kasih tugas kalian menemukan masalahnya apa, solusinya yang ingin kalian usulkan apa. Nah, ini cerita sharing namun tidak bermaksud sombong ya. Ini pada dulu saya zaman mahasiswa juga sangat aktif ya di penulisan karya tulis ilmiah. Ini materi ini juga materi yang sering saya sampaikan di beberapa pematerian karya tulis ilmiah buat mahasiswa untuk menyemangati. Apa sih manfaatnya buat mahasiswa karya tulis ilmiah itu selain sebagai penunjang kebutuhan akademik? Pertama, mencapai mimpi. Nah, apa itu mimpi kalian mulai saat ini? Tuliskan ya. Nah, ini contohnya mimpi-mimpi keinginan nyeleneh saya selama kuliah. Nah, makan enak katanya. Wah, ya anak kosan makanya di warteg ya rata-rata kalau di Jawa Barat. Nah, ini tercapai ini di restoran, di sebuah hotel di Jimbaran Beach dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Ini semua tercapai hanya dengan karya tulis ilmiah. Tidur enak misalnya. Wah, ini kalian kan bosan mungkin tidur di kosan 3x3 ya. Tapi mau pindah ke 2x1 ya monggo. Tapi ini di di tidur tempatnya kolam renang dan sebagainya dan semuanya free atau persahabatan ya. Nah, ini kita bisa bikin kelompok mendapatkan persahabatan tapi sahabat yang produktif. Nah, ini dengan Mapres UPI, Mapres ITS ya, Mapres Uni Jember, Mapres UNS dulu ya. Juara di lomba ini, lomba itu gitu. Dengan Pak Menteri ya, Pak Menteri ini berdempetan boleh karena belum musim LGBT dan belum musim COVID-19 ini. Kemudian persahabatan ya, di Hachiko atau pengen ngebulang ya, boleh ini ngebulang kemana. Nah, dulu saya ngebulang ikut lomba di UNS nih ya sama teman saya. Nah, ini sekarang malah jadi dosen di UNS ya, itulah takdir, nggak tahu ya. Kemudian di Bukit Tinggi, di jembatan Siti Nurbaya, di Putrajaya, di South sama Pak Obama foto dengan saya nih ya. Kebalik saya yang foto dengan Pak Obama. Ini nyeleneh-nyeleneh seperti ini, salju dan sebagainya, atau nulis kayak ginian ya. Kemana ke temennya, dear temanku, bla bla bla. Atau menjuarai kompetisi dengan karya tulis ilmiah, banyak sekali ya kesempatan ini di Politeknik Bali, di Universitas Padang, di Universitas Dayana, di Kemenpora, di I6. Nah, ini Bang Faldo Madrini ini dulu yang jadi ketua PPI UK, nah, sekarang jadi ini ya politikus. Ketik aja di internet Faldo Maldini. Juara atau materi uang yang ingin dapatkan selama kuliah bisa saja karena setiap lomba itu selalu ada hadiahnya. Ini dulu yang pernah saya dapatkan waktu zaman-zaman kuliah.
atau pengen eksisnya itu bukan di Twitter, di media sosial, tapi di media-media resmi kampus ya. Nah, ini akan menjadi jejak digital ya. Nah, semua bisa hanya dengan karya tulis ilmiah. Nah, ini kalian bisa pelajari dulu karya tulis ilmiah yang baik dan bagus. Selanjutnya bisa ikut sambil menunggu TA dan seminar KP, bisa ikut nanti ikut lomba karya tulis ilmiah. Banyak banget ya. Banyak banget infonya. Nah, ini di blog-blog yang suka menyediakan info-info lomba menulis karya tulis ilmiah. Saya kira itu dulu saja ya. Janganlah menyebut gunung itu tinggi, sejatinya gunung itu rendah jika kau berada di puncaknya. Nah, ini saya dulu zaman mahasiswa ya, ini sekarang giliran Anda zaman mahasiswa. Silahkan tetap berkarya terus dan kembangkan teknik elektro UNS semakin bisa dan semakin jaya ya, semakin jaya. Nah, semakin jaya untuk teknik elektro di Indonesia. Nah, ini kan tugasnya cari masalah dan cari solusi. Nah, contoh masalah apa? Nah, ini contohnya ngecas laptop kelamaan, laptopnya bisa jebol baterainya. Nah, ini bisa dibikin solusinya adalah alat kontrol pengesahan laptop secara otomatis, misal seperti itu. Sip, saya kira itu semua mahasiswa wajib bertanya